Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa antar alaina rahmataka ya jalal jalali wal ikram. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, umur yang barokah, dan nikmat kesempatan. Dan dengan izin Allah pula kita masih diberi kesempatan bersilaturahim dalam kajian Tasinut Tilawah. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah istiqomahkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini memperoleh syafaat jamal akhir, dan insya Allah kelak dipertemukan di rodoh minal janahnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, Bapak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada pagi hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila Bismillahirrahmanirrahim. hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Marjuki. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga Ustadz senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Insya Allah kalau kita baca ini ya, Baik, terima surat kasih. 38 ya Ustadz ya. Surat Sot ayat ke Ya, kita bahas ini. ya, 36. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Para peserta kelas tahsin DJWI Dzul Jalal wal Ikram ngajol ke-17 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita. Wabil khusus tugas yang pada hari ini yang merupakan kelas tahsin kita yang kita adakan pada setiap hari Senin pagi. Salawat dan salam tentunya juga tak lupa selalu kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para peserta sekalian, mari kita sebelum kita membahas beberapa hal, kita akan lebih dahulu mengirimkan hadiah, mengirimkan Fatihah. Kita biasakan pada setiap kegiatan kita untuk kita mengenang orang-orang yang berjasa kepada kita sekalian, terutama kedua orang tua kita, ibu bapak kita, ya, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Kita kirimkan Fatihah kepada beliau-beliau, yang mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita kirimkan Allah memberikan bagi yang masih hidup atau masih ada, Allah selalu memberikan kesehatan kepada keduanya untuk bisa beribadah secara maksimal. Dan bagi yang telah tiada atau telah lebih dahulu dipanggil olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, juga selalu mendapat ampunan, maghfirah, ya. Dan begitu juga diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Iya kan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Baik, para peserta sekalian,
kita akan membahas beberapa hal, ya, di antaranya tentang apa itu, tentang ismam, raum, imala, tasil, sakta, nakal, dan lain-lain sebagainya. Yang memang ada kaitan yang sangat erat, ya, ada keberkaitan yang sangat erat, ya, di dalam kita membaca Al-Quran. Dan ini memang harus mesti dan kita harus pahami betul. Jangan sampai nanti kita ketika membaca Al-Quran, apakah itu bersifat tadarus, ya, atau lain-lain sebagainya, kita tidak mengamalkan. Padahal itu adalah merupakan suatu keharusan, ya. Sebagaimana kita kata nazim, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana atimun. Jadi berdosa kita kalau kita tidak melaksanakannya atau tidak mempraktekannya, ya, istilah-istilah yang berkaitan dengan tajwid itu sendiri, ya, yaitu tentang istilah-istilah yang memang yang sering kita temui, yang sering kita dapati, ya, ketika kita membaca Al-Quran. Bagaimana tadi ismam misalnya, ya, ismam, raum, imalah, tashil, sakta, dan nakal, ya. Itu sering sekali kita dapati ketika kita membaca Al-Quran, ya. Namun sebelum kita bahas tentang ismam, raum, imalah, tashil, sakta, dan nakal, ya, tentunya kita harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya, ya, semangat, gitu. Kemudian ketekunan, ya, rajin, ya, itu modal, ya, modal utama. Kalau hal itu kita tidak miliki atau kita tidak terapkan, ya, bagaimanapun juga akan menjadi kendala untuk kita mendapatkan sebuah keberhasilan, ya, untuk sebuah keberhasilan. Karena itu semangat, ya, teguhan, dan sebagainya itu harus betul-betul ditanamkan bagi kita sekalian. Baik, para peserta sekalian, yang pertama, ya, kita urutan saja, ya, berurut, ya, yaitu tentang ismam lebih dahulu. Mungkin barangkali ada yang sudah memegang, ya, Bunda Ana, udah pegang anunya. Apanya? Kali bahannya sudah dikirim melalui Oh iya, grup belum? Rifa, yang kemarin itu, Pak, yang buat pratasin tuh, Pak. Kamu yang udah ngedit kan, Rifa? Ya udah, nanti aja belakangan nggak apa-apa. Sekarang penjelasan aja dulu nggak apa-apa, ya. Yang dipratasin Rima saja. Putus-putus, Bu, putus-putus. Yang dipratasin Atau- Rima. Coba kamu yang dipratasin Rima. Yang Atau- hari Selasa Kemis. Atau saya buka aja dulu gini. Bisa Kan di Ustadz anu tidak bisa ya. buka. Iya dah. Dari Ya, Ustadz Sinyalnya aja. nih, Ustadz. Sinyalnya Ya, Kan nih, pakai Ustadz. laptop. ya nih tuh dibuka nih dah. Kelihatan Sinyalnya nggak dah? Belum. Belum. belum lagi berproses, Ustadz. Belum, lagi Sinyal. Nah, proses. udah. Nah, udah. Nah, ya. Iya. Nah, coba diperhatikan, ya. Ini Bisa dikeluarin lampunya nggak, Mami, ini, Mam? Nih, buat nerangin. ya. Silakan, Ustadz. Udah kelihatan, ya? Udah. Kelihatan. Ya. Ini kan bicara tentang apa tuh? Istilah-istilah Dalam bacaan Al-Quran. Ya. Memang istilah yang ini adalah yang perlu kita pahami betul. Pertama adalah ismam. Kita urut aja, ya. Iya. Ismam itu di sini adalah mencampurkan dhammah pada sukun, ya. Mencampurkan dhammah pada sukun dengan memonyongkan bibir atau mengangkat dua bibir, ya. Itu pengertian daripada ismam, ya. Di sini di dalam Al-Quran, ya, yang terdapat di dalam surat Yusuf itu ada kata-kata ismam, ya, yang tertera, yaitu kalimat la ta'manna di situ, ya. Pada kata la ta'manna ini ada di surat Yusuf ayatnya ayat 11, ya. Maka ketika kita membaca Al-Quran khususnya surat Yusuf, ketika bertemu dengan kata la ta'manna, ya,
yang notabene di sini mesti dan harus, ya, dalam pengertian wajib kita melaksanakan ismam itu. Namun sebelum kita ya harus paham dulu apa itu ismam. Jangan-jangan nanti kita nggak tahu ismam itu apa, ya. Walaupun kita tahu ayatnya itu la tak mana yang dibaca ismam, tapi kita nggak ngerti apa sih arti ismam. Ismam itu di dalam apa namanya membaca Al-Quran adalah merupakan isyarat, bahwasanya pada nun yang bertasdid itu di situ ada apa namanya terdapat dua nun, ya. Terdapat dua nun, la tak manuna gitu, ya. La tak manuna. Kalau nanti apa namanya la tak manuna itu ada dua nun. Nun pertama berharokat dhammah, nun kedua berharokat fathah. Nah, la tak manuna, ya. Waktu kalimat asalnya nggak ada tasdid, tidak ada syiddah. Kenapa di situ terjadi syiddah dan nunnya cuma ditulis satu, ya, dan harokat dhammahnya hilang, gitu kan? Harokat dhammahnya hilang. Ini dalam rangka prosesnya sebenarnya adalah proses idgham, ya. Jadi harus kita paham bahwasanya terjadi ismam atau bacaan ismam pada surat Yusuf ayat apa namanya 11 ini dalam proses Itu idgham, ya. Di dalam istilah proses idgham disebut dengan idgham kabir, ya. Idgham kabir sebenarnya. Apa itu idgham kabir? Ya, idgham kabir ialah sebuah idgham atau sebuah proses, ya, yang memasukkan harokat atau memasukkan huruf, ya, memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Yang disebut huruf pertama itu idgham atau mudgham, sedangkan huruf yang kedua adalah mudgham bih, gitu. Jadi ada istilah mudgham dan mudgham fih. Mudgham adalah huruf yang pertama. Mudgham fih adalah huruf yang kedua, artinya huruf yang diidghamkan, yang kena idgham, ya, atau yang diidghamkan adalah huruf yang pertama. Dalam hal ini nun yang berharokat dhammah nu. Kata nu diidgham ke dalam nun yang harokat patah na, gitu, ya, prosesnya nih. Harus kita tahu prosesnya dulu. Jadi kalau asalnya la tak manuna, maka nun yang harokat dhammah itu yang nu dimasukkan ke dalam nun yang harokatnya patah. Namun ini harus melalui atau melewati proses mensukunkan lebih dahulu. Mensukunkan nun yang pertama, artinya nun yang berharokat, yang bertanda sukun. Ya, artinya setelah dhammah diganti dengan sukun, la tak man, ya, kira-kira gitu. Yang asalnya la tak manu, ya, disukun dulu, la tak man, baru masukkan setelah disukun, masukkan ke dalam nun yang kedua, na. Makanya terjadi syiddah atau tasdid pada nun yang kedua, manna, itu kan, la tak manna, asalnya manuna. Kemudian disukun nun pertama yang dhammah, la tak man, baru masukkan ke na, manna, gitu tuh kira-kira gitu, ya. Jadi memang apa namanya, ya, yang namanya syiddah itu kan tasdid, sering saya katakan bahwa tasdid atau syiddah itu adalah melambangkan dua huruf, ya, melambangkan dua huruf. Dalam hal ini adalah yang pertama nun sukun, ya, yang kedua nun berharokat patah. Jadi man sukun, na patah, la ta man na patah. Jadi itu prosesnya, ya, sehingga dibaca dengan gunnah, dengung. Nah, gitu. Mesti dibaca dengan dengung nunnya ini. Kenapa? Karena idghamnya masuk kategori nun ketemu nun apa tuh? Idgham bigun, idgham biguna atau idgham ma'al gunna. La ta'manna, gitu kira-kira. Itu proses yang pertama.
Yang kedua, setelah kita pahami itu di idgham dimasukkan, ya, nun yang berharokat doma, prosesnya kita sukun dulu, masukkan kepada nun yang harokat patah. Nah, di situ secara aturan menurut riwayat Hafiz dari Imam Asim, maka mesti dibaca dengan ismam. Apa itu ismam? Nah, baru kita di sini lihat ismam itu adalah mencampurkan dhammah, mencampurkan harokat dhammah, ya, pada huruf, di sini dikatakan pada sukun dengan memonyongkan bibir atau mengangkat dua bibir. Jadi monyong memang la ta'man, ya. Jadi mencampurkan doma pada nun, pada sukun man. Ini kelihatan nggak saya monyongnya? Ta'man. Kelihatan. Kelihatan. Mulutnya Ya. maju ya, Ustaz? Iya, memang kalau di ini kan kurang jelas memang kalau sebenarnya kalau di video itu ya. Tapi kalau berhadapan langsung memang itu lebih jelas. Oleh karena itu ulama sepakat yang namanya ngaji qiraat itu atau baca Quran memang syaratnya harus piece to piece, gitu bahasanya apa, piece to piece. Lihat-lihatan, Ustaz. Musafahah ya. Iya, musafahah. Tapi kan karena ini dalam rangka kita ngezoom melalui udara ya, kalau ada kendala sedikit yang nggak bisa kelihatan ya memang kita maklumi gitu. Kita maklumi, wajar. Tapi yang saya maksud tadi ya, memang kalau belajar tajwid itu secara yang sesungguhnya harus berdasarkan berhadapan gitu, piece to piece, namanya musafahah. Ya. Musafahah itu artinya ya berhadapan langsung, kelihatan bagaimana suara isyarat bibirnya, bagaimana monyong yang kayak apa, ya. Itu kan itu kelihatan langsung. Tetapi mudah-mudahan ya dipahami ini, ya walaupun kurang tapi jelas, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi lagi-lagi la ta'manna. Jadi ketika menyebut gunnah nun itu monyong dulu sebentar. Saya deketin. La ta'manna. Itu kelihatan ya? Kelihatan. Iya. La ta'manna. Itu. Jangan biasa aja datar, nggak boleh. Kalau la ta'man itu nggak ada ismam. Itu menurut qiraat Asim. Berdasarkan riwayat Hafiz itu tidak dibenarkan, ya, harus dengan ismam. Nah, gitu. Kemudian gerakan lidah di sini dijelaskan gerakan lidah seperti halnya mengucapkan lafaz la ta'manuna. La ta'manuna. Seakan-akan ketika kita nyebut la ta'manuna itu sama dengan la ta'manuna. Nah, sama tuh sebenarnya kalau kita lihat ya, yang menyebut, katakan ada dua orang ya. Dua orang, satu dengan doma, satu dengan sukun ismam, sama, dia berbareng. La ta'manuna dengan la ta'manuna sama bareng. Ya. Itu namanya ismam. Ya, sehingga katanya hampir tidak ada perubahan bunyi antara mengucapkan lafaz la ta'manna dengan mengucapkan la ta'manuna. Nggak bakal ada perbedaan, pasti ada kesamaan kalau memang pelaksanaannya benar dan tepat. Kecuali ada yang kurang tepat, misalnya kelamaan, pasti beda ya, terlalu lama durasinya. Selama itu dua harokat, mana ya sama, gitu ya. Gitu. Kemudian kalau kita teliti lagi lebih dalam, ternyata Rasam Usmani hanya menulis satu nun, kan di situ satu nun tuh, nunnya cuma satu. Kemudian dikasih tanda tasydid, ya. Nun yang bertasydid, ya. Ada pertanyaan muncul misalnya ya, di mana letak dhammahnya kalau gitu, ya. Misalnya ada yang nanya, di mana letak kalau gitu, di mana letak harokat dhammahnya? Ya, sehingga untuk mempertemukan kedua lafaz tersebut, ya,
Dipilihlah jalan tengah, yaitu bunyi bacaan mengikuti rasem. Sedangkan gerakan bibir mengikuti lafaz asal. Kayak gitu. Jadi memang prosesnya begitu. Ambil 2 orang, ya. Misalnya ibu-ibu 2 orang. Satu suruh melafalkan yang asalnya la ta'manuna, itu doma, nunnya ada 2. Yang satu lagi nunnya 1 tapi bertasdid, sambil dia memberikan isyarat, sambil memonyongkan, ya, memonyongkan kedua bibir, ya. Itu caranya, ya, cara untuk menguji atau menerapkan sebagai latihan untuk bacaan ismam itu supaya tepat pada gerakannya, ya, gitu. Coba Bang, itu jadi Bang, foto Bang, beli. Coba sebelum kita beralih kepada yang lain, coba barangkali ada pertanyaan, silakan. Karena nih Kan Bapak Ibu yang ingin kita satu bertanya. persatu nih. Ya, tentang ismam dulu. Nanti Bu baru Rohayati, sebelum silakan yang berlanjut ingin kita. bertanya. Ya Pak Ustadz, nanya Pak Ustadz. Silakan Bu Haja Royati, iya. Pak Ustadz itu kan kalau membacanya lata mana kan monyong dulu ya Pak Ustadz ya. Ya, monyongnya berbareng, ya. Atau apa namanya, berbareng dalam arti gunnah dulu sedikit langsung. Ya. Lata mana gitu ya. Tahan dulu. Kalau berbareng sekali nanti latak maun, jadi maun. Ini bukan maun tetapi manna. Tapi sedikit dimonyongkan ya Pak Ustadz ya. Dimonyongkan Ya. bibirnya. Coba Bu Rohayati, coba. Coba Bu Royati, gambarnya coba dibuka itunya. Udah Coba dibuka, dilihat Ustadz. sama saya. Ya. Ya. Coba. Lata mana. Sebenarnya saya nggak lihat nih gimana caranya ini. Saya Oh gambarnya juga gitu. Salah, kalau gambarnya ditutup ya kagak kelihatan. Oh iya. ya makanya gambarnya nggak ada gimana. Iya. Dibuka itunya videonya, jangan ditutup. Sebentar, Coba ulangi Bu Ustadz. Royati. Sebentar, Ustadz. Ini bisa nggak begini? Sebentar, Ustadz. Sebentar, Ustadz, diliatin. Di Scotland cari Pak ya? Bisa kali ya? Iya. Di Scotland. Coba ya misalnya laki-laki ya. Tapi ininya materinya hilang. Iya, materinya hilang. Ditutup Nggak dulu apa-apa, ya, dalam- biar orangnya kelihatan ya. Ya, dalam prakteknya nggak apa-apa, ya. Iya. Coba praktek la dulu. Praktek dulu sebentar. ta'manna. Nah, Ya. gitu. Mana Siapa Bu nih sekarang? Bu Rohayati. Lata Sebentar. Tak dulu. Udah. Bentar, ulangi. Tuh, Silakan. mulutnya kelihatan. Lata mana. Iya, coba yang lain, coba silakan. Ya, lanjut dengan Bu Yang Wiwi. lain silahkan. Bu Wiwi. Bu Wiwi. Tunggu dulu Bu Wiwi. Sebentar. Dimajuin dulu sebentar. Sebentar. Ya. Iya, silakan. Lata manuna. Ulangi. Nu-nya Monyongnya bukan Nu-nya nggak usah gitu. disebut, monyong. Ulangi Bu Wiwi. Lata mana. Nah, kemarin juga gitu tuh kita. Iya, jangan sampai lambat kalau Kemarin juga gitu yang di dasar. Iya, la ta'man. Gitu. Lata mana. Nah, Terus Iya yang lain, begitu. coba silakan. cakep, Siapa lagi? cakep. Nggak usah muka jelek, nggak apa-apa. Jangan Apa-apa sama yang- penting. yang- Ibu jangan Sinta, jangan coba yang bilang penting gitu, benar. takut muka saya udah tua, yang udah tua masa mau jebok aja. Loh, Ustadz jangan bilang gitu nggak apa. Tahu ah. Ayo Ustadz nih, silakan. Ustadz nih, Ayo. jangan begitu ngomongnya. Bu Iya, Sinta. sama kita kan udah. Ayo silakan. Siapa yang belum? Pak Haji mau coba, Pak Haji? Kita satu rating nih udah di atas 60 semua. Nah, Iya, semuanya emang semuanya kita Sama sama. sama semuanya. Kalau Ayo, secara Pak Haji. mudah Pak Haji, langsung Pak sini Haji. ya. Iya, silakan Pak Haji. La ta'manna. Sekali lagi. Satu kali lagi. Gimana, Ustaz? Sekali lagi. La ta'manna. Coba yang lain. Bu Sinta, silakan. Bagus. Siapa? Bu Sinta, siapa? Bu Sinta, mana Bu Sinta? Videonya dibuka. Bu Sinta, videonya dibuka, Bun. Jadi kita bisa. Videonya dibuka. Ayo, nggak usah malu. Kan lagi belajar. Malu-maluin. Oh, beliau ditutup Bu ya? Sinta nggak ada, Bu. Apa kalau Saya nggak Pak lepas? Ustadz.
Silakan. Bu Oh, Ika. ini. Ya, Ah, boleh saya nyoba ya. Iya, Iya, silakan. iya. silakan. Lagi di jalan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. La man Lagi sekali lagi. la ta'manna. Hmm. La- Itu. Ini siapa? Udah. Lanjut Bu Niki. Bu Dah. Niki, mana tadi ada Bu Niki? Bu Niki, ayo bentar. Ya, Bu Niki. Yuk, Bu Niki. La ta'manna. Monyongnya Bentar, mana? bentar, ada suara La motornya anak. ta'manna. Lagi sekali lagi. Sekali La lagi. ta'manna. Iya, terus yang lain. Pak La Sutopo, Pak Sutopo. ta'manna. Monyongnya monyongin aja ya, nggak apa-apa. Pak Pak Sutopo, Sutopo dibuka. Manna. Pak Videonya. Sutopo, dibuka videonya. Iya. Ta'manna. Lagi, Pak Haji Topo, Pak Haji Sutopo lagi sekali lagi. La ta'manna. Terus yang lain. Yang lain Ibu La ta'manna. Erliwati. Bu Mariam tuh, Bu. Siapa? Ya, Iya. Oh, ya. Bu Ya, Pak Mariam. Ustadz. Yuk. Ya, Bu Haja Mariam. Ada kameranya kelihatan, Pak Ustadz. Kelihatan. Kelihatan ini gede banget. Kelihatan cantik. La ta'manna. Nah, Oh, gitu. Sekali lagi. La Sekali lagi. La ta'manna. ta'manna. Ya. iya. Terus siapa yang belum? Bu Erlina tuh udah belum? Ya Ustadz, Ya. Bu Erlina ya? Videonya la dibuka, Bun. ta'manna, Bulan. Hah? ta'manna, Nunnya guna tetap ada. Ulangi. La ta'man. la ta'manna. Nah, Iya. cakep Cakep. gitu. Terus. Gak usah malu ah. Jangan malu. Sudah semua Ustaz. Lagi siapa yang belum? Sudah semua insya Allah. Bu Arna belum. Hmm? Udah semua Ustaz. Ustadz, bertanya tuh Ustadz, boleh nggak Ustadz? Boleh, Sudah boleh semua. silakan. Ya. Apakah apa namanya isyam ini berlaku hanya untuk huruf nun saja? Ulangi pertanyaannya. Apakah ismam ini hanya berlaku untuk huruf nun saja? Oh gitu. Ya. Ya. Baik, pertanyaan ini cakep nih ya. Jadi gini, ini bicara khusus pada kalimat la ta'manuna tuh ya. La ta'manuna yang ada di surat Yusuf ayat 11. Kalau bicara secara umum ya, dalam kajian qiraat ismam itu ini tidak hanya pada kata la ta'manuna ini. Oh, Tidak ya. Saya ulangi. ya. Dalam kajian secara umum itu kata istilah ismam bukan hanya pada kata la ta'manuna asalnya yang dibaca la ta'manna. Bukan hanya itu. Tetapi nanti ismam ada pada setiap kita berwakaf ya. Kita berwakaf pada huruf-huruf yang berharokat dhamma. Tidak huruf nun aja. Oh, tidak huruf. Hurufnya apa aja. Oh, ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan apakah hanya huruf nun saja? Ya tidak. Ya. Semua huruf, nah nih saya ulangi, semua huruf yang berharokat Ya, nanti aja Bun, aku nomor 5. jadi begini, harokat itu kan ada 3, Ya. fathah, kasroh, dan Cuma. dhamma. Untuk harokat fathah, mau dicamkan nih benar-benar nih. Untuk harokat fathah, ketika kita melaksanakan wakaf atau memberlakukan wakaf, hanya boleh diberlakukan dengan cara sukun saja. Saya ulangi, nah ini catatnya benar-benar nih ya, jangan sampai lupa. Setiap huruf yang berharokat fathah, ya, ketika kita mau wakaf di situ, maka selain boleh dibaca dengan sukun, maaf, yang fathah ya, yang fathah, yang itu kalau kita berwakaf di situ mesti ya dibaca hanya dengan satu cara, yaitu sukun saja, gitu. Kita Contohnya misalnya, Qul a'udzu birabbil falaq yang patah coba gimana? Contoh di Fatihah lah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan patah nun, kebetulan memang nun. Tetapi bukan hanya nun saja, berlaku nanti huruf-huruf yang lain. Ya, contoh mustaqimah, ihdinas siratal mustaqimah. Ya, mustaqim itu apa itu? Mim kan? Mim. Mim, Ya. ya. Mim. Nah, dia harokatnya apa itu? Kim. Kasroh. Kasroh. Mustaqimah. Kasroh. Hah? Takim. Mustaqimah. Patah. Patah kan? Patah. Nah, Oh my ma, itu kan? Maka ini hanya boleh dibaca dengan sukun saja. Ya, sama dengan Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan juga patah. Mustaqimah juga patah. Semua, bukan hanya nun. Mau nun, mau mim, mau dal, apa saja, semua huruf hijaiyah. Itu hanya boleh dibaca dengan cara sukun saja. Nggak boleh dengan cara raum, nggak boleh dengan cara ismam. Ya, itu yang harokatnya Patah. fathah. Tergantung nanti dilihat apakah itu dalam bentuk arid li sukun atau tidak. Kalau nggak ada arid ya biasa, nggak boleh dipanjangin. Kalau ada arid mustaqimah, ya mustaqimah, Mustaqim. alamina, itu ya. Amin. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian harokat yang kasroh. Setiap huruf yang berharokat kasroh, terlepas hurufnya huruf apa, ya, maka dia boleh dengan dua cara. Dua caranya. Satu cara sukun, dua cara raum. Ya. Saya ulangi. Kalau dia harokatnya kasroh, ketika kita berwakaf di situ, maka boleh dengan cara pertama cara sukun seperti cara patah. Yang kedua dengan cara raum. Apa itu raum? Nanti kan belum kita bahas nih ya sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa sebentar. Jadi raum itu membaca harokat dengan sepertiga suara, ya, dengan sepertiga suara. Artinya suaranya dilemahkan, ya. Sautan khofiyan. Sautan khofiyan itu suara yang lemah, yang tidak terlalu keras, ya, tidak terlalu jelas. Namanya sautan khofiyan. Yasma'ul qarib dunal ba'id, yang bisa didengar oleh orang yang dekat tetapi tidak bisa didengar oleh orang yang jauh. Itu namanya raum, ya, yasma'ul qarib dunal ba'id. Jadi diharokati, ya, kalau dia kasroh, ya, nah, begitu. Atau kalau dia patah itu tidak boleh karena dia cukup dengan dengan sukun saja. Ini yang harokat kasroh itu diharokati, tapi suaranya suara lemah. Ya, misalnya Maliki Yaumiddin. Kedengaran nggak tuh? Maliki Yaumiddin. Ini. Ini itu masih diucap nih harokatnya. Maliki Yaumiddin. Nih. Tapi bukan Maliki Yaumiddin. Enggak, itu namanya full suaranya itu. Ya. Nih-nya agak lemah ya, agak sedikit suaranya diperkecil. Tapi harokatnya muncul Pak Ustadz ya? Ini. Kenapa Pak Ji? Harokatnya muncul ya? Nih itu Ya, muncul ya? dibaca maksudnya. Membaca harokat, itu kan pengertian raum, membaca harokat, ya. Apakah harokat kasroh atau harokat doma, itu kan raum boleh dua, ya. Harokat kasroh dan harokat doma itu juga dibaca dengan raum. Kalau dia Maliki Yaumiddin itu kasroh. Kalau nasta'inu itu doma. Itu juga raum dibaca. Oh iya. Karena sudah. Nah, kemudian setelah kita tahu raum itu harokat kasroh dan domah, maka boleh yang ketiga dengan cara ismam kalau harokatnya domah. Ya, boleh dengan cara ismam kalau harokatnya Doma. Nah, jadi sebagai kesimpulan, kalau harokat patah hanya boleh dibaca dengan cara sukun. Kalau dia kasroh boleh dua cara, sukun dan raum. Kalau dia doma, tiga, sukun, raum dan ismam. Itu cara berwakaf. Nah, sedangkan di sini
di sini yang dalam bahasan kita ismam bukan dalam pengertian wakaf, ya. Ismam yang memang khusus pada kalimat la ta'manna. Ya, la ta'manna. Tapi nanti dalam kita berwakaf, cara wakaf memang ada istilah ismam, ada istilah raum, ya, ada istilah sukun. Tapi tidak ada istilah imalah, tidak ada tashil, tidak ada sakta, tidak ada nakal kalau wakaf, gitu ya. Paham tuh, Pak Haji? Ini yang ketiga nih, yang doma ini, Mas Ustaz. Ya, yang doma itu jelas. 3 caranya. Ya, yang ketiga doma kan 3. Iya. Kalau raum itu dibaca Sukun dulu. Sukun itu seperti mata Ya. sukun hal gitu ya. Iya, sukun seperti nasta'in. Sukun kan? Ya, itu hukumnya seperti mata sukun itu saya. Lah bukan seperti mad alif sukun namanya. Sukun ya. Oh iya, sukun. Bukan seperti Pak Haji. Iya, karena nunnya memang itu. hukumnya Itu jadi bisa mad alif sukun. Oke. alif sukun. Kemudian yang raum Yang itu dibaca ya, sepertiga, tapi muncul harokatnya gitu ya. harokatnya muncul, harokatnya dibaca. sepertiga. Nasta'inu. Oh iya. Nasta'inu. Itu kan kedengeran, masih bisa dengar lah. Iya, raum. Ya. Nah, sedangkan yang ketiga ismam. Ya. Nasta'in. Gitu. Begitu kita baca sukun harus ada isyarat nasta'in. Kalau dia nun, kalau dia huruf lain, Iya. harus tetap. Iya, paham. Ini saya tanya ini Pak Ustadz, satu lagi, masalah yang ismam itu jeda waktunya antara nun awal dengan monyongnya ini berapa ini Mas? Jadi matnya lah kasarnya. Apakah dua-dua, apakah dua tapi ada nun dan monyongnya gitu Pak Ustadz? Nah, jadi tadi jedanya. kan udah kita gambarkan kalau 2 orang, satu mempraktekkan la ta'manuna, yang kedua la ta'manna, itu pasti bareng Pak. Pak Haji. Iya, jadi 2 orang itu, satu membaca aslinya manuna, la ta'manuna, itu kan? Dengan yang membaca la ta'manna, itu kan? Maka akan bareng. Namun di sini memang ya karena udah menjadi bertasdid nunnya, sehingga gunnanya harus lebih jelas. La ta'manna. Jangan bareng langsung maun. Kalau bareng jadi maun. Ya, jangan dibarengin langsung ya. Jangan dibarengin langsung. Kalau dibarengin langsung bisa langsung kedengaran lata maun jadi maun. Ya, sukunkan dulu sejenak dulu ya. Nun dimunculkan dulu. Nah, baru jadi man gitu. Jangan dibarengin. Kalau dibarengin itu nanti timbulnya maun. Nah, bukan maun. Man gitu. Jadi jedanya sepertinya satu harokat juga Pak Ustadz ya? Iya, kan melambangkan memang asalnya lata manuna. Iya, satu harokat. Kadang-kadang sok panjang di depannya. La taman, nah ini kan panjang nih. La taman, jadi agak panjang di jeda waktunya gitu. Padahal enggak ya. Panjang sedikit karena pengaruh guna. Pengaruh guna ya sedikit mah. Dimaklumi gitu. Tapi kalau berlebihan yang tidak boleh kan. Syukur Mas Ustaz. Ada lagi? Ada Pak Ustadz. Ya, silakan. Ini kan suka ada yang baca di surah Al-Fatihah tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh. Dihidupkan di wasal gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Boleh emang? Nasta'inu dinas gitu. Oh, kan, kalau di wasol. Iya, kalau di wasol gitu Pak Ustadz. Ya kalau di wasol kan ada namanya cara berwasol, aturan berwasol itu memang harus kita ikuti juga. Artinya apa? Harus diikuti. Kalau harokatnya doma, baca harokat doma. Kalau dia harokat kasroh, baca kasroh. Kalau harokat patah, dibaca patah. Jangan ditukar-tukar.
Kalau ini domah ya, apa Nuh Iya. gitu kan? Nah, inilah yang sering terjadi, Bu Maryam. Ini Bu Haji Maryam ya? Gimana Pak Ustadz? Ya, Bu Maryam. Nah, ini sering terjadi di masyarakat karena dia belum memahami cara berwasol, sehingga dia wasol, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Udah mati. Akhirnya dia kasih harokat kasro, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Begitu biasanya tuh di masyarakat. Nah, Iya, ini keliru. harusnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Nuh. oh Ya kan harokatnya doma. iya iya iya. Jangan dirobah, jangan dituk. Nah, ini kadang-kadang suka karena kurang memahami sehingga di situ dibaca dengan apa? Asro, nasta'ini, bukan nasta'ini, nasta'inu. Karena itu kata ihdina itu kan ada hamzah wasol. Hamzah wasol yang dihukumi dengan sukun. Apalagi setelahnya huruf sukun, ihdina. Kalau wasol mulai dari situ ya memang harus dikasih harokat kasroh, Tetapi ketika dia dilakukan secara wasol nggak boleh hamzahnya dikasih harokat, ya karena pengaruh ihdina. Jadi ya karena abdu ya karena sta'ini itu tuh yang kekeliruan di masyarakat. Iya. Gitu. Jadi harokatnya nggak boleh dirubah. Doma ya nasta'inu dinas, nasta'inu dinas. Dibacanya Coba Bu Nuh. Maryam praktekkan nasta'inu. Iya karena abdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh dinas gitu ya. Nah, iya, itu yang benar tuh. Oh iya iya. Gitu. Kalau dibaca nasta'ini dinas itu yang salah. Iya iya iya. Ada lagi? Siapa yang mau bertanya? Jika tidak ada, dilanjutin aja Ustadz yang tadi. Iya. Kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan kepada yang kedua. Yang kedua yaitu tentang bacaan raum ya. Iya. Nah, ini raum nih sekarang nih. Raum itu apa? Coba kita buka dulu tadi mana dia nih. Raum. Nah, ini dia nih yang raum dulu. Oh nggak muncul. Emang yang kedua raum apa sih? Imala ya? Kedua raum, pertama ismam. Iya, ismam pertama, kedua raum ya. Di sini urutannya kok Imala ya? Imalah dulu. Bentar. Raum di mana adanya? Berarti raum di sini nih. Mana tadi raum? Udah kita ikutin yang di ini urutan ini aja ya. Urutan aja Ustadz ya. Ya, walaupun kalau di dalam atasnya itu kan imalah, raum, ismam, raum, imalah ya. Iya. Nah, di sini setelah ismam malah bukannya apa namanya? Urutan pertamanya ya kan ismam raum nih yang keduanya. Di sini setelah tadi ismam adalah imalah. Ya udah kita ikuti imalah aja dulu ya. Ya, Ustaz. Sebenarnya kaitan benar memang bagusan raum memang ismam dan raum. Oke, imalah. Imalah itu adalah ya menurut secara bahasa atau etimologi ya. Secara etimologisnya itu adalah pada lafaz amala ya. Amala berasal dari kata amala ya, yumilu, imalatan, imalun ya. Yang artinya memiringkan atau membengkokkan. Ya, kalau istilah saya menyondongkan ya, yaitu menyondongkan harokat ya, harokat fathah gitu ya, menyondongkan harokat fathah ya ke antara patah dan kasro gitu tuh sebenarnya. Kalau di sini di kitab ini di buku ini dikatakan yaitu apa di sini ya, yaitu membengkokkan ya,
atau memiringkan ya, memiringkan atau membengkokkan. Sedangkan menurut istilah yaitu memiringkan fathah pada kasroh atau memiringkan alif kepada ya. Ya, karena memang Seperti kalau apa? kasroh itu ya, kalau patah itu alif, ya kan itu anunya. Jadi bacaan imalah banyak dijumpai pada kiroat Imam Contohnya kayak Hamzah. apa Pak Ustadz? Contohnya gimana miringnya tuh? Sebentar dulu, ini lagi anu dulu nih, apa namanya pengertiannya dulu ya. Pengertiannya dulu, Bun. Ya, pengertiannya dulu, definisinya. Jadi lagi-lagi tolong diperhatikan imalah itu artinya membaca harokat patah dengan memiringkan atau menyondongkan ya kepada harokat antara patah dan kasroh. Kalau patah a, kalau kasroh i, berarti dia e gitu. Kalau misalnya harokatnya huruf ba, patah ba, kasroh bi, imalah b gitu. Kalau dia huruf ta, patah ta, kasroh ti, imalah t. Kalau sa, si, se. Kalau jim, ja, ji, je. Kalau ha, hi, he. Kalau kho, khi, khe. Ya toh? Kalau dal, da, di, de. Begitu tuh, itu namanya imalah, miring, condong. Ya. E, B, T, C, D. Ya. Kalau abata, apa namanya? Apa? E, B, T, C, J, H, H, dan itu semua begitu latihan nanti. Iya, memang kayak yang Betawi. Orang Betawi kan ngomong kalau misalnya mau kemana, itu kan sebenarnya kan patah mau kemana, tapi dia nggak kemana, mau kemana. Iya. Dibilang sama siapa? Iya katanya. Padahal berarti Betawi banyak belajar imalah Pak Ustadz ya. Berarti bahasa Betawi bahasa imalah, Ustaz. Iya, Betawi banyak orang imalah berarti. Mau kemana, sama siapa, terus di mana? Di mana? Tapi kalau ya harokat itu nggak boleh, yang lain dibaca dengan di Betawi juga enggak. Misalnya jengkol, jengkel, enggak. Kalau itu mau jengkel. Jengkel, jadi jengkol, jengkel bukan, nggak ada, tetap jengkol. Nah, itu imalah namanya. Miring nggak tuh? Dari A jadi E. Miring. Condong. Dari ba jadi B, jadi ta jadi T. Ya toh? Ro jadi re. Nah, kayak di majre gitu. Ini contohnya di surat Hud. Nah, di sini kan contohnya tuh, ya toh? Bismillahimajreha. Awalnya waqala rukabu fiha bismillahimajreha wa mursaha. Itu namanya imalah. Nah, itu contoh imalah. Contoh imalah. Nggak ada yang baca majro kalau memang berdasarkan riwayat Hafiz dari Imam Asim. Mungkin ibu-ibu masih ingat atau bapak-bapak masih ingat ketika dulu waktu ikut umroh. Ya, ikut sebuah apa namanya satu perjalanan umroh, haji dan umroh, travel misalnya ya. Itu kan setiap mau berangkat pesawat itu bagi sebagai apa pimpinannya ya? Doa. Iya, pimpinannya suka ngumumin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita mau berangkat ya. Nanti ketika bergerak, baca ikuti saya ya, ikuti bacaan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kita dituntun tuh kan? Iya. Dituntun sama istilahnya apa itu kalau yang orang travel itu kan? Guide. Ya. Gitu. Jadi kita ngikutin. Mari ikuti bapak-bapak ibu. Bismillah, ikuti Bismillah. Majreha gitu. Jadi bukan majro. Padahal harokatnya apa tuh? Fathah. Majro. Tapi dibacanya majreha. Ya, majreha namanya. Ya, gitu ya tak? Itu bacaan namanya imalah. Di atas tadi ada wadduha, kola, saja, huda, ini juga sama oleh riwayat misalnya katakan waras. Ya, kalau waras kan isinya taklil, cuman memang sama dengan imalah, cuman lebih berbau kepada patah. Wadduha,
Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Boleh. Oh, Itu boleh namanya. itu ya. Namanya ismam. Kok ismam? Bukan. Oh, Imalah. ismam. Imalah. Iya, imalah. Ya itu namanya imalah. Oh, majreh waduhe itu imalah ya. Imalah. Imam Hamzah membaca wadduha wallaili idza saja. Iya. Itu namanya Ustadz imalah. Muammar suka bacanya waduhe. Siapa tuh? Ustadz Muammar. Ya, pokoknya kori-kori yang memberlakukan kiroat lain, bukannya kiroat Hafes. hafaz dari Imam Asim, ya bacanya begitu. Kalau hafaz ya harus wadduha wallaili idza saja, nggak boleh wadduha kalau hafaz tuh. Hanya satu-satunya yaitu Majreh. majreha. Itu di surat apa adanya, Ibu-ibu? Surat Hud ayat Hud. 41. Hud ayat 41. ayat 41. 41. Surat 11 ayat 41. Ya, suratnya surat ke-11. Ayatnya ayat 41. Iya, Majreha wa mursaha. Mursa tetap nggak boleh murse ya. Itu tentang apa namanya imalah. Dalam ilmu qiraat coba dibaca sini diperhatikan. Dalam ilmu qiraat ada satu bacaan yang hampir mirip dengan bacaan imalah, yaitu bacaan taklil. Nah, ini taklil itu dia lebih sedikit ke patah. Jadi miringnya, maksud saya begini, kemiringannya, kecondongannya itu antara kasroh, patah sama kasroh, dia lebih kepada patah. Itu taklil. Kalau dia misalnya patah wadduha, kalau dia kasroh wadduhi, kalau dia imalah wadduhe, dia wadduhe. Itu kan agak sedikit ke atas, ke patah. Wadduhe, beda. Ya. Wallaili idza saja, wallaili idza saja, wallaili idza saja. Itu beda. Jadi sebenarnya yang namanya taklil ya sama imalah juga, cuman ada istilah imalah baina ya. Imalah sugro bahasanya ya. Imalah sugro sehingga dibacanya tidak terlalu miring gitu. Tidak terlalu miring kepada antara patah kasroh. Dia sedikit agak ke atas, ke patah. Sehingga terdengarnya nggak begitu miring banget. Kalau majere itu kan miring tuh. Iya. Majere miring banget tuh imalah namanya. Kalau majereha, majoroha, itu latihannya harus begitu tuh dilatih. Patah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, patah. Bismillahirrahmanirrahim, kasroh. Bismillahirrahmanirrahim, taklil. Bismillahirrahmanirrahim, imalah. Itu gitu aja latihannya. Ya. Iya. Taklil tadi yang agak sedikit beda ya Pak. Sedikit. Taklil sama imalah tadi agak sedikit kan ya. Dikit dong, dikit ya miringnya nggak begitu persis kayak imalah kan kalau taklil itu. Iya taklil. Tapi tetap ya imalah juga namanya imalah sugro. Kalau imalah itu imalah kubro. Ada istilah sugro dan kubro. Yang sugro taklil, yang kubro imalah itu mahdoh namanya. Ya. Itu istilahnya seperti kol-kola, Ustaz. Yang mana? Sugro, kubro. Ya namanya, iya ada istilah sugro, kol-kola, kubro itu kan di kol-kola. Di imalah juga ada istilah sugro, kubro itu ada. Cuman beda prakteknya kan. Yang tebal sama tipis gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, kalau dia taklil itu lebih kepada sedikit ke patah. Itu miringnya kurang sempurna gitu, enggak 100% miringnya. Iya. Beda, misalnya kita kan mau kemana, itu kan enggak kemana, enggak terlalu miring kan? Sama siapa, beda. Orang tahu yang baru pakai tangan. Iya. Kalau pinggiran beda lagi. Ya. Ya, ada lagi yang mau tanya dulu? Silakan yang ingin bertanya. Ya udah sekarang langsung ke raum aja Pak Ustadz, gimana kalau raum? Gitu. Sebentar kita praktekkan dulu ya, ikuti saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Wa Wa qala qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya, coba lagi ulang sama-sama. 1, 2, 3. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke, sekarang satu-satu. Pak Haji dulu. Pak Haji Jainal, silakan. Silakan Pak Haji. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Terus, selanjutnya siapa? Lanjut Pak Sutopo. Wa qala kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabba laghafurur rahim. Pak Haji bukan robba. Robbi harakannya kasroh. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya, siapa lagi? Lanjut Selanjutnya. dengan Ibu Maryam. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majre. Pak harokatnya patah 2 harokat. Majre. Majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Iya. Lanjut dengan Bu Terus, lagi Sinta. siapa? Bu Sinta. Silakan Bu. Kedengeran ya, Bu? Kedengeran. Suaranya. Oh ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Iya, terus apa lagi? Lanjut Bu Erlinawati. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya, terus apa lagi? Lanjut Bu Ida, Bu Idawati. Bu Ida, speakernya Bu. Ayo silakan. Ntar lu Bun, ada tamu sebentar. Ya udah. Yang lain dulu Lanjut ya, yang dulu lain. dengan Ibu Niki. Ya. Ya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Wa mursaha. Wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ghafurur apa ghafurur? Ghafurur. Ghafurur. Ah, masa sih ghafurur? Ghafurur. Iya, ulangi. Itu kan doma, bukan patah. Nggak boleh ghafurur. Dari awal ya. Ya. Inna. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Bismillah, bukan bismillah, bukan bismillah, bismillah. Tasdidnya biar pas. Iya. Bismillahi majriha wa mursaha. Wa mursaha. Wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya, terus siapa yang belum? Lanjut Bu Wiwi, silakan. Ya. Bentar. Ya.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. Bismillah. Sidnya pada lafzul jalalah jangan sampai nggak ada, jangan sampai dibuang, jangan bismillah. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها Ya, Inna Rabbi laghafurur rahim. Ya, terus yang belum siapa? Rohayati, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Ya, ayo yang belum? Sudah, Ustadz. Sudah semua? Ya. Oke, sama-sama bareng. Wa qala Iya, jadi gitu ya. Jadi harus apa namanya? Pas miringnya ya. Majere, jangan majere, jangan majere. Ini karena taklil malah kalau taklil agak patah dikit. Baik, itu udah dua ya. Dua berarti ismam dan imah. Iya. Mau ditambah lagi satu lagi? Raum. Raum ya. Oke, Ya. raum. Ya. Raum itu adanya pada urutan ke jauh dia. Raum ada di mana dia? Nah ini malah dia di akhirnya ya. Tarik ke atas saja. Iya. Oke. Raum sekarang coba perhatikan apa itu raum. Nah itu kan. Raum secara bahasa, gitu. Secara bahasa itu adalah membaca ya, membaca akhir kata. Ya, di sini membaca akhir kata pada huruf yang berharokat dhammah atau kasroh. Tadi ingat nggak dalam berwakaf ya, dalam cara berwakaf itu juga ada istilah raum ya, ada istilah raum di sini, tetapi bacanya bukan karena apa istilahnya sebentar ya. Di sini kita baca dulu, apa itu raum? Raum dalam ilmu tajwid adalah salah satu cara membaca akhir kata, ya, akhir kata atau waqaf pada huruf yang berharokat dhammah atau kasroh, ya, yaitu dengan membaca sebagian harokatnya saja, sehingga hanya terdengar oleh orang yang berada di dekatnya. Di sini dekatnya dikatakan di dekatnya, ya, bukan yang jauh. Makanya tadi saya katakan yasma'uhul qarib dunal ba'id. Saya ulangi, istilahnya yang dengar itu bisa orang yang jauh. Berarti ini sama pengertiannya di sini dalam bahasanya, ya, urutannya begitu ya. Jadi orang yang dekat saja, bukan orang yang jauh. Ini berada dengan waqaf sukun atau mematikan huruf, atau istilahnya ikhtilas, membaca sebagian harokat namun dengan lebih ringkas, ya. Artinya ringkas itu artinya cepat, agak lebih cepat, ya. Itu dia namanya raum. Nah, perbedaannya di sini ada istilah ikhtilas kan? Apa itu perbedaan raum dan ikhtilas? Bedanya adalah melemahkan suara ketika waqaf pada harokat dhammah dan kasroh sehingga hilang sebagian besar suaranya. Jadi yang perlu dicatat, yang diingat, jadi yang namanya raum pada harokat kasroh dan
Doma. Doma itu dua. Doma. Ya harokat kasro dan Doma. Mau harokatnya misalnya Doma. Maliki yaumiddini atau nasta'inu, itu dua tuh. Di dalam Fatihah adanya tuh. Maliki yaumiddini itu namanya raum. Nasta'inu itu namanya raum. Kalau Maliki yaumiddin itu sukun. Ya. Nasta'in itu sukun. Ya, tapi kalau untuk doma ada lagi satu namanya ismam, harus diisyarat, hanya isyarat. Nasta'in monyong dia itu. Itu pengertian raum yang disamakan, nanti ada istilah ikhtilas. Jadi raum dan istilah ini sebenarnya sama prakteknya, cuman kan memang ada sedikit berbeda. Barangkali silakan, mau ada yang ditanya ini masalah raum? Ya, saya belum paham kalau raum, Pak Ustadz, gimana contohnya? Raum, kalau dia kasro, misalnya iya apa? Maliki yaumiddin. Kedengaran nggak tuh ininya? Dikit. Oh, ada Iya, karena dia lemah ya dikit, nggak boleh Maliki yaumiddin, nggak boleh. Gitu ya. Ya, Maliki yaumiddin. Itu aja. Ya. Oh, jadi raum itu ada ujungnya sedikit tapi nggak jelas. Ada ujung. Iya. Istilah ujung nanti bisa. Yang ada istilah ujung, Bu. Ya, ada harokatnya, bukan ujung. Kalau ujung kan di ujung jalan, Bu. Di ujungnya ada harokat tapi nggak boleh terlalu jelas gitu maksudnya, Pak Ustadz. Iya, kalau itu boleh lah. Artinya ada harokatnya, apakah kasroh atau doma. Ini kan raum udah dua ya. Iya. Raum itu yang dilakukan untuk harokat kasroh sama harokat Doma. Nah, iya ada harokatnya tapi nggak jelas. Itu namanya raum. Kalau jelas bukan raum. Kasroh, ya kasroh. Nah, kalau jelas. Nih yang baca jelas misalnya. Maliki yaumiddini. Jelas nggak tuh? Jelas. Nasta'inu. Jelas nggak? Jelas. Itu bukan raum namanya. Harokat doma dan kasroh. Ini raum. Maliki yaumiddini. Nasta'inu. Itu kan lemah suaranya. Kurang jelas. Ya, Bu Maryam. Iya, Pak Ustadz. Jadi jangan bilang apa tadi ujungnya. Ujung jalan. Ya, saya paham pengertian ujung, artinya waktu wakaf di akhirnya. Karena memang ini adanya raum dan ismam ini ada raum ini harokat kasroh dan doma hanya ada pada ketika di wakaf itu. Lamuna itu tadi yang lata mana itu bukan wakaf tapi di wakaf. Jadi pengertian ada dua tuh. Raum dalam pengerti itu ismam dalam pengerti harokat akhir ayat gitu ya. Ada ismam pada tengah-tengah kata. Yang di akhir setiap huruf yang harokat kasroh atau harokat doma juga kan raum ada dua ya. Kasroh dan doma. Tapi kalau namanya ismam hanya ada pada doma saja. Nasta'inu, lata manuna itu di tengah. Kalau nasta'inu di akhir. Di akhir gitu. Gimana, ada lagi yang bertanya? Silakan. Raum sendiri artinya itu lemah, Pak Ustadz ya? Iya, raum itu artinya membaca dengan suara yang lemah. Kalau istilah kan itu sepertiga suara. Ya, sepertiga harokat, sulusayil harokat. Sulusayil harokat. Sepertiga harokat, tetapi dengan disuarakan dengan suara yang lemah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'inu. Coba kita praktekkan sama-sama. Ya, surat yang ini dulu. Ar-Rahmanir Rahimi, yang kasroh, yang rom ya. Ar-Rahmanir Rahimi. Ya, sama-sama. Ar-Rahmanir Rahimi. Ar-Rahmanir Rahimi.
Ar-Rahmanir-Rahim. Nasta'inu. Nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, oke. Sekarang yang sukun dulu dari pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu surat Fatihah. Sekarang di Al-Qadar, coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat Al-Qadar. Al-Qadar itu surat namanya Al apa tuh? Al-Anjana. Hah? Kok Al-Qari'ah. Al-Qadar kok ini Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Kenapa Al-Qadar? Inna anzalna kan Pak Ustaz ya? Al-Qadar. Surat keberapa? Ya awalnya, kalau awalnya Inna Anzalna. Ini surat. Nama suratnya Al-Qadar. Al-Qadar, ya tetap Al-Qadar, Ustaz. Surat Al-Qadar. Jangan dirubah. Kayak surat Al-Ikhlas namanya surat Kulhu. Jangan, itu kan kebiasaan yang apa namanya? Kebiasaan yang yang nggak bagus lah. Ini surat Al-Qadar. Ya, surat yang ke-97 urutannya ya. Yaitu awalnya kan inna ada 5 ayat fi lailatul qadri kan kasroh kan? Iya. Nah, ini dibaca dengan dua cara, sukun dan raum. Ya, sekarang yang sukun dulu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Qadr. Qadr. Ya, itu namanya sukun tuh. Nah, sekarang yang raum. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya. Nah, ketika dia dibaca raum, kolkolanya lebih dominan. Rumahnya, dalnya, kolkolahnya. Kolkolahnya lebih dominan. Qadri. Tapi kalau dibaca dengan sukun, itu yang dominan adalah roknya. Roknya dominannya adalah tafkhim. Qadr. Bukan bukan. Qadr. Roknya tafkhim. Kalau dibaca dengan cara sukun. Kalau dibaca dengan raum, yang itu kolkolanya kurang dominan. Karena dia masuk kepada raumnya, masuk kepada apa itu tadi sukunnya, qadr. Tapi kalau dia raum, ya, lebih dominan kolkolanya,
ri. Kode. Kode ri. Kode. Kode ri. Kode. Kode ri. Kalau kode doang gitu nggak boleh ya Pak Ustadz? Ya iyalah, itulah yang kebanyakan. Maaf, lagi-lagi maaf ya, kebanyakan. Iya. Nih, coba nanti perhatiin dah. Pada setiap bulan puasa itu kan tarawih tuh. Iya. Iya. Tarawih itu biasanya di akhir menjelang 15 15 kan malam hari. 16 ya, malam 16 terakhir itu kan Diganti langganannya di musola itu kan surat Al-Qadar ya. Iya. Ya itu kadang-kadang begitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitu tuh kebanyakan. Ri. Padahal Mungkin rohnya dibaca tapi nggak dengar Pak Ustadz. ya kalau mau pakai raum, Ya, roh mungkin. tapi kalau pakai sukun ya harus dua-duanya dibikin sukun. Iya. Dalnya sukun, roknya di Sukun. sukun, tapi dua-duanya harus nampak. Qadar, qadar. Kode. Tapi kol-kolanya itu kurang dominan dia. Qadar, 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 qadar. Itu juga sering Pak Ustadz tuh awal asr al-asr. Sama. Iya, Ya, kedengeran. wal asr, wal asr. Tetap ada roknya, bukan wal as. Bukan. Iya. Rumah saya dekat masjid jadinya kedengeran tahu. Ustadz, mohon maaf Ustadz, itu mereka nggak belajar sama Ustadz kali Ustadz ya? Iya, dia perlu datang ini ke Ketapang ini. Kenapa? Alamatnya baru ya? Hah? Iya. Alamatnya yang baru ya? Iya, harusnya Iya, belajar saya sama Ustadz udah- ini Pak Haji, baru bisa. Dari ini Pak Haji, dari bulan puasa saya di sini nih di Ketapang. Jadi Ayo imam ya Ustadz silaturahmi ya. yuk ke Ustadz. Bek. Bisa silaturahmi ke Ustadz lah. Iya, nanti saya share lokasinya. Ini yang udah kemari Bu Ane dengan Bu Ripa nih udah pernah kemari. Bu Anda nggak ngajak aja. Ayo. Nggak ngajak-ngajak. Iya, dia mah nyelonong aja berdua. Haji Jena sibuk sih. Iya. Enggak. Udah. Bisa diatur ya. Bunda, Haji, Bunda bisa diatur ya ajak-ajak waktunya itu ya. silaturahmi. Ya udah nanti Ustadz siapin waktu ya, ntar kita bawa ke sana ya. Iya. Iya. Sekali kita ngaji di sini lah. Iya. Oh iya, pas waktu ngaji aja. Jangan mendadak, Bunda. Iya Jangan kan dari kita Jumat, nggak tapi mendadak, jangan dari kita nanti isi waktu, Ustadznya sanggup, kitanya sanggup, oke, insya Allah. Oke, insya Allah. Iya. Jadi apa namanya mungkin kalau yang di Rawabuaya kan Pak Haji udah tahu. Ya, ya Pak Haji ya. Yang di Ustadz Rawabuaya. yang di Ketapang, bingung jalannya Ustadz. Iya, nanti akan pakai Grab, pakai ituan, pakai apa? Mbah Google itu pakai. Iya, tapi bingung, akhirnya bingung, bingung. Atau cari saung aja di dekatnya situ. Bisa diatur parkir, bisa lah. Cari Kalau saung. asal jangan bawa mobil semua. Tolong kalau anu bisa. Iya, soalnya parkirnya nggak ada Pak Haji. Oh, nggak ada parkir. Ada lah, ada. Ada, cuman sulit. Agak inilah, cuman harus hati-hati memang. Sulit. Iya. Mepet. Ya kalau naik apa namanya istilahnya naik Grab sih memang kita nggak usah parkir, berhenti udah nanti. Iya. Jangan bawa Aku pribadi, kemarin mobil untung dapat pribadi. supir yang canggih yang biasa ke situ. Nah, kalau yang lain kagak sampai Bu katanya gitu. Daerah mana Pak Ustadz? Daerah mana? Ketapang, Pak Haji. Ketapang itu apa namanya? Wilayah Banten. Deket itunya siapa tuh Ustadz siapa yang kecil tuh? Yusuf Mansur. Yusuf Mansur. Oh, Yusuf Mansur. Yusuf Mansur. Karang Tengah berarti ya? Karang Tengah ya? Daerah Karang Tengah. Bukan yang di sana, ada lagi yang di Ketapang. Kalau Dongkal. Bukan yang di sana. Kalau yang di Karang Tengah namanya sudah beda, itu Ad-Duha, bukan Darul Quran lagi. Jauh amat Pak Ustadz rumahnya. Iya. Kalau yang di Rawabuaya sih gede. Jalannya juga enak, parkirnya enak. Kalau yang di Rawabuaya. Motor malah enak ya? Pakai motor malah enak ya? Pakai motor malah lebih enak, betul. Cuma Motor kan gede. kalau udah sepuh kita begini naik motor Jangan kayaknya. naik motor Pak Haji, ntar gemeter Udah naik Grab aja Grab yang gampang, aman dah. Grab mah nggak ada ngisi parkir. Grab Nanti ditinggal pulang, langsung Grab ke lagi, motor lagi. kita gampang. Gitu. Gimana Ustadz ini? Masih ada Ya. waktu setengah jam? Praktek. Ini Udah kan tadi selesai ada berapa ya pertanyaan, Ustadz? udah nggak ada Ada 5 pertanyaan? pada berapa? Kita 3 dulu apa gimana? Ini yang ikhtilas tuh kurang naik Pak Ustadz. Istilah saya kurang jelas tuh Ini istilah. kurang ke atasin Ustadz. Kurang atas ikhtilasnya ini. Tuh. Nah, Mencuri Ya. tempo. Maksudnya gimana tuh? Nah, ikhtilas itu ya
Artinya mempercepat membaca harokat. Dia mempercepat aja dia mah. Ya. Di samping mempercepat bacaannya juga suaranya juga Lembut. melemahkan suara, melembutkan suara. Ya lemah lembut bolehlah. Sehingga terdengar suara yang suaranya tidak besar, suaranya agak lemah gitu kan. Suara lemah, harokatnya lebih cepat. Itu namanya ikhtilas. Coba Ustaz contohin Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim, gitu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau ikhtilas ini kan sebenarnya bukan di akhir aja. Dia juga bisa di tengah-tengah, ya. Misalnya kalimat la raufur rahim, ya. Iya. La raufur rahim, atau kalimatnya misalnya latak manuna juga itu kan sama tuh. Di kalimat surat apa namanya tadi Yusuf ayat 11 yang dibaca dengan ismam latak manna itu juga boleh dibaca dengan ikhtilas. Nah, ini tadi belum diungkap ya? Iya, belum. Iya, di samping dibaca dengan ismam, la ta'manna memonyongkan kedua bibir sebagai isyarat rumah. Kalimat la ta'manuna juga boleh dibaca dengan dengan ikhtilas. Jadi la ta'manuna, nu-nya itu cepet. Oh. La ta'manuna diharokatin kali itu. Oh. Boleh Mas ya? Iya, tadi belum sempat saya jelaskan. Iya, boleh. Jadi ulangi sekali lagi ya. Kalimat la ta'manna yang dibaca ismam itu boleh dibaca ismam dan boleh dibaca ikhtilas. Nah, kalau ismam hanya mengisyarat la ta'manna isyarat aja. Tapi kalau ikhtilas la ta'manuna nu-nya itu cepet. La ta'manna. La ta'manna manuna. La ta'manna. Enggak, itu bukan manna, manuna. Nu tetap diharokatin. Manna. La ta'manna. La ta'manuna. Nah. La ta'manuna. Ya, manuna. Nuna itu cepat. Manuna. Iya. Itu, Pak Ji, contoh daripada ikhtilas yang ada pada kalimat la ta'manna, ya. Nah, satu lagi contohnya yaitu pada kata fani'imma. Fani'imma hiya, ya. Fani'imma hiya. Nah, istilah pada yang diperbolehkan dalam riwayat Syu'bah lat fani'imma, sedangkan pada riwayat Hafs itu tidak diperbolehkan. Dia langsung fani'imma, ya. Fani'imma untuk Hafs. Tapi untuk riwayat yang lain, istilah ikhtilas yang dibaca oleh Syu'bah itu kan perawi dari apa itu? Syu'bah itu kan perawi dari Imam Asim juga kan? Imam Asim, ya. Dalam riwayat Syu'bah fani'imma itu apa namanya oleh Syu'bah, ya, tidak dibaca dengan ikhtilas. Dia tetap dibaca dengan fani'im, ya, gitu. Kata daripada fani'imma, fani'mama. Asalnya fani'mama. Asalnya atau harokat ain itu sukun fani'mama. Di surat apa Pak Ustaz ya? Hah? Di surat apa itu ya? Ini mama tuh. Iya, fani'imma. Ya, itu adanya perhatikan di surat fani'imma, ya. Fani'imma. Nah, di sini ya. Fani'imma ini sebentar. Kan banyak kalimat fani'imma, ya. Fani'ma hiya, tapi ada hiyanya tuh. Itu di surat Al-Baqarah ayat 271. Coba buka. Al-Baqarah ayat 271. Al-Baqarah. Ya.
Fa ni'imma hiya yang ada hiyanya ya. Di sini kan ada hiya tuh. Fa ni'imma hiya. 21, 121. 171. Oh, 271. 271. Awalnya intubdus shadaqat. Intubdus shadaqati fa ni'immahi. Nah, kalau wakaf begitu. Udah ketemu? Sudah. Coba dibaca. Perhatikan contoh, saya contohin ya. Intubdus shadaqati fa ni'immahi. Ya. Tubdus shadaqati fa ni'immahi. Pak Haji Stopo jangan itu bedus, jangan langsung, itu namanya takhallus kan? Walaupun du, jangan lihat karena du itu ada huruf mad. Nah, ini kan terjadi takhallus, dus langsung dus, jangan dus. Itu tadi Pak Haji Sutopo masih ada panjang tuh. Itu bedus, bukan. Itu bedus. Sodakoti fabi. Ya, ulangi sama-sama. Itu bedus. Ya, coba Pak Haji Jenal. Pak Haji. Ya. Ya, baca. Tubdus shadaqati fa ni'immahi. Ya, udah segitu aja ayatnya, jangan terusin. In tubdus shadaqati fa ni'immahi. Nah, itu dengan cara yang pertama ni'imma, itu diidgham. Yang kedua boleh dibaca dengan ikhtilas. Fa ni'imma. Sudah. Ya, fa ni'imma. Fa ni'imma. Nya itu lebih cepat ikhtilas namanya. Oh, ainnya, di ainnya yang lebih cepat ya? Iya, fa ni'imma. In tubdus shadaqati fa ni'immahi. Iya. Coba Ibu Maryam. Intubdus shadaqati fa ni'immahi. Imma, ada patah kan, ada mad. Ulangi. Intubdus shadaqati fa ni'immahi. Ya, itu cara ada dengan cara namanya cara itu. Sekarang yang cara ikhtilas. Ni'imma. Diulang Bu Maryam. Tubdus shadaqati fa ni'immahi. Tubdus shadaqati fa ni'immahi. Hi, wakaf lah. Pakai ya. Kalau wakaf tuh harus disukun. Wa ni'mahi. Bu itu Bu Rahayati. Ya tubdus shadaqati fa ni'immahi. Itu cara apa? Raum. Ikhtilas maksudnya ya, ikhtilas atau apa? Ni'imma. Coba yang pertama dulu. Yang pertama dibaca dengan sesuai dengan itu. Fa ni'im. Iya tetap fa ni'immahi. Coba ulangi. Ya tubdus shadaqati fa ni'immahi. Nah, sekarang ikhtilas. Fa ni'imma. Ulang Mazat. Iya. Iya, terus siapa Bu ini? Bu Sinta, silakan Bu Sinta. Bu Sinta boleh dulu, ya. Tubdus shadaqati fa ni'immahi. Nah, ikhtilas. Satu lagi.
In tubadus shadaqati fa ni'mahi. Ya, terus yang lain. Bu Wiwi, silakan. In tubadus sadaqah. Ini tetap ikhfa, harus tetap ikhfa, jangan dibuang, jangan dilepas. In tubadus sadaqati fa ni'mahi. Istilahnya satu kali lagi. In tubadus sadaqati fa ni'mahi. Fa ni'ma. Iya cepat ya. Fa ni'mahi. Aduh, salah. In tubadus sadaqati fa ni'ma hiya. Aduh, ya Allah. In tubadus sadaqati fa ni'ma hi. Hi, 2 harokat. Oh, Coba perhatikan. Kata hiya, coba perhatiin. Kata hiya harokat kasroh, ada ya harokat fathah, tapi disukun karena wakof. Hi, cuman kan? In tubadus sadaqati fa ni'ma hi. Mahi, ada patah maknya. In fa ni'ma. Oh, ini yang pertama ya, Pak. Pertama dulu. In tubadus sadaqat. In tubadus sadaqati fa ni'mahi. Yang kedua, ikhtilas. In tubadus sadaqati ini fa ni'im. Cepat ya, Pak. Iya. Fa ni'mahi. Maknya Pak panjang enggak, Pak? Panjang. Itu kan ada alifnya kan? Ada alif, ada. Iya. Ya. Fa ni'mahi gitu, Pak ya. Lanjut dari Nawati, silakan. Itu berdosa dakoti. Perhatikan, ulangi lagi. Itu berdosa dakoti. Dus, ada alif lam kan? Ada alif lam soundnya, jangan sampai hilang. Oh iya, itu ada tasdidnya Ustaz. Itu berdosa dakoti fani immahi. Ya, istilahnya. Itu berdosa dakoti fa immahi. Bukan fa imma, fa ni'ma. Bani imma. Ini cepat. Bani imma. Itu berdosa dakoti fani immahi. Ya Ustaz. Lanjut. Ya. Bu Terus Ida, yang lain siapa? Bu Ida belum? Itu sadaqati fani immahi. Terus yang kedua? Itu sadaqati fani immahi. Ya. Terus apa Bu lagi? Niki, silakan Bu Niki. Intub bedus sodakoti fani immahi. Ulangi. Intub bedus sodakoti fani immahi. Istilahnya. Inna tubdus. Kok inna duh? Inna tubdus Jangan inna. Ini Bu apa namanya? Bu Niki nih yang masih belum berubah. Nah, jangan inna. Nggak boleh dipantulin nun. Iya. In tubdus Itu malah terjadinya ikhfa. In tubdus sodakoti fani immahi. Terus istilahnya coba. Ulangi. In tubdus sodakoti fani immahi. Iya, terus apa lagi yang belum?
Ibu Rohayati sudah, Pak Sutopo silakan Pak Pak Haji. Sutopo. Ing tubdu sodakoti Sodako nggak ada dal, nggak ada tasdidnya. Ulangi. Ing tubdu sodakoti fabi imahi. Fabi imma, ba apa nun itu? Fabi imahi. Oh, fabi. Coba titiknya di mana? Fani imahi. Ya, jangan sampai ketukar ya. Titik itu kalau di bawah ba, kalau di atas nun. Walaupun sama-sama titik satu. Ulangi terus yang raum Pak Haji Topo. Yang raum yang ikhtilas. Ing tubdu sodakoti fani imahi. Terus apa lagi yang belum? Rohayati silakan. Udah tadi. Oh, udah ya. Yang belum. Bu Ika di perjalanan nggak bisa Ustadz, udah. Insya Allah udah semua. Ibu itu siapa yang tadi ya, Bu Wiwi kan belum? Bu Wiwi. Bu Wiwi udah. Bu Wiwi udah. Oh, Bu Niki juga udah ya? Ya. Ya. Siapa yang belum? Udah semua Ustadz. Semua. Jadi itu perbedaan antara raum dengan ikhtilas. Kali raum itu kaitannya dengan masalah suara, harokatnya tetap, ya, tetap suaranya. Tetapi kalau dia ikhtilas itu hanya dipercepat aja, di samping suaranya lemah juga cepat dia. Gitu. Jadi fani imma ni nya nyebut itu cepat, bukan fani im, bukan. Kalau fani im itu im kan biasa tuh. Jadi fani imma ni'ma, jadi nya itu sepertiga, kayaknya sepertiga juga itu ya, sepertiga harokat. Di samping suaranya juga lemah, dia cepat memang. Itu di ainnya apa saja? Di huruf ainnya ya, karena kan iya di ain. Antara Kan nun, ain asal sama kata mim. itu fani mama. Ini asal kalimat nih. Tolong diperhatikan. Ya. Ini kata fani imma itu asalnya fani mama. Ya. Fani ainnya sukun, mimnya patah pertama, dua juga patah. Fani mama. Ya. Sehingga mama diidgham, ya. Fani'im, jadi setelah diidgham harokat ainnya dikasih harokat kasroh. Fani'im, sebab kalau dia dibaca langsung ke idgham, ainnya nanti agak ribet. Idghamnya juga sulit diucap. Ya. Makanya dikasih harokat kasroh. Fani'im, asalnya fani'mama, fani'imma. Oleh karena itu, di samping dibaca dengan idgham, boleh juga dibaca dengan ikhtilas. Jadi artinya harokat kasrohnya cepat, secepat kilat. Fani'imma, nya cepat, aim, jadi aim, fani'imma, fani'mama asalnya. Itu berarti antara ro'um dengan ikhtilas ya? Perbedaan raum dengan ikhtilas, ya ikhtilas. Tadi ismam sama ikhtilas, bukan ismam ya? Bukan. Kalau itu mamanya nanti ikhtilas juga ada di doma juga ada. Itu nanti qiraat lain tuh biasanya. Qiraatnya qiraat itu di Abu Amr nanti di Asusi ya. Ya. Ustadz, kalau qiraat itu ada berapa ya Ustadz jumlahnya Ustadz? Gimana? Qiraat. Ada Ya, berapa kan jumlahnya? ada nama sebut qiraat 7 ya, 7 imam. 7. Oh, 7 imam. 7 imam. Nah, kita hafaz ini ada di Imam Asim namanya. Oh. Imam Asim itu urutan imam dia urutan yang kelima. Yang sekarang dipakai. Ya, yang kita biasa pakai itu pada qiraat Asim ya urutan yang kelima. Yang pertama Imam Nafi. Kedua Ibnu Katsir. Ketiga Abu Amr. Keempat Ibnu Amir. Kelima Asim. Keenam Hamzah. Ketujuh Kisai. Itu 7 imam namanya disebut, makanya qiraat sab. Berarti cara membaca Quran beda-beda ya Ustadz ya? Ya beda berdasarkan riwayatnya. Kita pakai qiraat apa nih? Apa qiraat
Ibnu Katsir, beda. Tapi kayaknya Ustadz bisa semua kiroat itu deh. Kemarin aku, Apa? Ustadz bisa semua kiroat imam tersebut maksud saya. Iya, bukan hanya 7. Kiraat 10 ya udah, tambah lagi 3. Bisa. Orang 14 waktu ya. aku ingat waktu Ustadz di tur, Ustadz di belakang aku di depan aku dia Ustadz ngaji. Bun, nih aku Wah, iya, bacain iya. Yasin dengan berapa kiroat dibilang gitu sampai aku tidur dibacain sama Ustadz Marjuki. Iya, ya memang bukit udah. Sambil jalan dia baca Quran Pak Haji Jainal. Buat rekaman satu lah Pak Ustadz yang mudah ditiru. Ini kalau Pak Ustadz kan sudah ada beberapa. Iya, iya, Ini insya Allah Pak apa Haji. cari yang mudah ditiru supaya Udah gini kan aja contohnya gampang Pak Pak Ustadz. Haji. Pak Saya Haji. kalau jadi imam itu kurang pede karena bacaannya. Oh begitu. Saya mohon mungkin siapa tahu ada rekaman yang mudah untuk dijadikan sebagai dasar iman. Walaupun Rekamannya mungkin Ustadz, harokatnya, maksudnya Ustadz. tajwidnya, tapi kalau suaranya fals, iramanya kan jadi nggak nyaman gitu. Gitu iya benar ya. Ya insya Allah ya Pak Haji ya. Ya. Ya, Yang ya. pendek-pendek, yang mudah lah, yang mudah ditiru gitu. Iya, iya. Saya Tapi tanya satu kiroatnya lagi nih yang Pak Ustadz. dimaksud kiroatnya kiroat tetap hafaz kan? Yang mudah lah, yang mudah itu apalah istilahnya yang paling mudah di lidah-lidah yang 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 biasa sewu, diincar yang sih hafaz. napasnya pendek. Kita kan napasnya pendek. Oh betul yang nafas Kalau pendek. yang napasnya pendek dipaksa panjang juga nggak bisa. Berarti surat-surat pendek itu surat-surat juz amma di awal di menjelang itu. Bisa Di justru ratusan itu. sebagai. Udah Setelah ada 100. rekaman yang mudah ditiru Pak Ustadz. Iya Pak Haji. Saya tanya satu ini Pak Ustadz. Tadi Boleh, Pak Ustadz silakan. menyontohkan antara ismam dengan ikhtilas ini. Tadi yang la ta'manunna itu kan dicontohkan bisa dengan ikhtilas kan gitu kan? Iya dengan ikhtilas. Nah, karena ta'manuna. Nah, nunnya itu yang dipercepat. La Harokat ta'manuna. domahnya betul. Ya. Harokat nun pada Nun pertamanya harokat domah. Ya. Dipercepat. Ya. Jadi tadi contoh. Manuna. Nah, gitu manuna. Nah, itu contohnya antara ismam dengan ikhtilas. Betul. Kemudian dari surat Al-Baqarah tadi, fani'imma, Pak Ustadz menjelaskan meme-nya itu dari mama kan gitu tadi. Ada Iya, betul. Panik mama. Nah, ini contohnya tadi apakah antara ikhtilas dengan ismam atau ikhtilas dengan ro'um gitu. Yang fani'imma gitu Pak Ustadz. Ini ikhtilas dengan raum, nggak ada kaitan dengan ismam. Oh, dengan ro'um. Karena begini, kan kalau namanya ikhtilas dengan raum itu kan harokat. Kalau namanya ismam kan bukan harokat, hanya isyarat. Saya ulangi ya. Ya. Kenapa perbedaan raum dengan ikhtilas? Karena sama-sama membaca harokat. Jadi kalau raum ismam kan bukan baca harokat, dia hanya isyarat. Gitu. Hanya sebagai isyarat di situ ada harokat doma, tapi dia hanya monyong aja. La ta'manna itu kan monyong doang. Kalau ikhtilas kan la ta'manuna, nu-nya cepat juga tuh, ada nu juga. Jadi yang ismam tadi bisa dibaca secara ikhtilas gitu Mas ya. Betul, yang la ta'manna itu 2 cara. Untuk hafaz membaca dengan 2 cara. Cara pertama cara ismam, ya. Yang kedua cara ikhtilas. Ya. Ya, syukur Mas. Ya, sama-sama Pak Haji. Baik, saya kira cukup dah ya. Ya benar. Ini saya ada tugas khotib agak jauh juga ini dari Oh iya. Mohon maaf Ibu, pertanyaannya untuk minggu depan ya, Ustaz mungkin ada dalam perjalanan. Ya, nanti Silakan Ustaz dilanjutkan lagi deh. Ya, Mas. Syukur Mas. Ya, sama-sama Pak Haji. Baik, kita tutup ini dulu ya. Baik para peserta sekalian, Bapak Ibu, ya. Di akhir pertemuan kita pada hari ini, mari kita pertama baca hamdalah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Makasih Pak Ustadz. Hati-hati di jalan Ustadz. Bu Ana. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bunda Ana, Bunda Rifa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin live ya.